Seperti apa sebetulnya modus yang ditemukan oleh Komdigi terkait dengan fake BTS ini dan sebetulnya seberapa serius sih ancaman terkait dengan fake BTS yang ada di tanah air saat ini dan bagaimana sebetulnya dari tahun ke tahun? Apakah memang hal ini sudah terjadi cukup lama atau hal ini justru baru ditemukan? Baik, ancaman fake BTS ini telah terjadi pada tahun 2019 dan 2003 pada saat periode pilkada maupun pilpres. Namun terjadi hanya sekali. Namun sejak awal tahun 2025, penggunaan fake BTS ini masuk dalam ranah penipuan perbankan yang terjadi di kota-kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, dan Denpasar sebagainya. Dengan kondisi ini, jika tidak ditindak secepatnya, maka kejadian ini akan semakin intens, di mana kerugian material yang dialami masyarakat akan sangat besar. Selain itu akan dapat berdampak menghilangkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Mhm. Tapi sejauh ini Pak, bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kementerian atau lembaga lainnya? Ya, jadi Komdigi melalui Ditjen Infrastruktur Digital mengambil sejumlah langkah untuk segera menangani kasus ini. Kami memiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang di mana bisa kita awasi para pelaku tersebut. Nah, selain itu, kami merencanakan pembentukan Satgas bersama dengan aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman Asosiasi Industri Seluler Indonesia (ATSI), Jakarta Smart City, dan juga para pihak lainnya. Oke, saya kan ke Pak Angga. Pak Angga, kalau berdasarkan yang disampaikan Pak Denny, sebetulnya hal ini sudah terjadi sejak tahun 2019, namun terjadi saat pilkada, kemudian justru yang semakin mengkhawatirkan terjadi di 2025 karena menyasar pada nasabah perbankan. Bagaimana Anda melihat ini sebagai dari kacamata asosiasi, Pak Angga? Ya, yang pasti kita melihatnya ancaman yang serius ya, di mana memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan akses informasi yang salah dan tentunya cenderung akan merugikan masyarakat dalam kedepannya. Kita juga nggak ingin sebenarnya kepercayaan masyarakat akan industri digital ini menurun. Bagaimanapun ke depan kita terus mengembangkan industri digital di Indonesia. Bagaimana jika memang saat ini kita udah sering dengar ya sebenarnya tentang hal-hal seperti bukan hanya tentang hal-hal yang bersifat seperti ini ya, tapi kebocoran data dan lain-lainnya, dan ini bagian baru lagi ketika memang masyarakat disebarkan informasi yang memang tidak benar dan cenderung merugikan. Apalagi sekarang yang saya dengar ini udah kebanyakan ke akses layanan keuangan. Yang pasti dari kita sangat mendukung ya pemerintah dalam hal ini Komdigi maupun aparat OJK dan yang lainnya untuk sama-sama memberantas hal-hal seperti ini, Mbak. Kalau dari Anda, Pak Denny, modusnya seperti apa sih Pak? Kok bisa masyarakat menerima SMS palsu terkesannya dari operator yang resmi namun ternyata berujung pada link penipuan? Jadi berdasarkan hasil monitoring teman-teman Balmon, Balai Monitor, itu terjadi suatu pemancaran yang memang sifatnya intermittent, Bu. Ya, itu sangat sulit cukup challenging untuk kami. Bisa saja itu menggunakan HP atau beberapa pancar yang pancar kecil dan sifatnya itu sekali-kali, ya. Dan fake BTS ini menggunakan power yang kecil, pancarannya pun berpindah-pindah, Ibu. Kurang lebih 2 menit dan intermittent, sehingga sulit sekali untuk melakukan pelacakan sumber pancaran. Walaupun demikian, kami bekerja sama dengan teman-teman operator seluler untuk segera mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang katakanlah terjadi sumber pancaran ilegal tersebut. Oke, kalau dari Anda Pak Angga, dari kacamata asosiasi, apakah modus ini memang menjadi celah bagi para oknum untuk memanfaatkan penyalahgunaan fake BTS dan apakah berdasarkan data yang Anda terima ini sudah terjadi di Indonesia cukup lama atau mungkin baru terjadi saat ini karena di beberapa negara lain juga ada kasus yang serupa? Ya, kalau yang kami dengar sebenarnya tadi yang sampaikan Pak Denny juga, banyaknya sebenarnya alat ini digunakan untuk nge-push informasi saat pilkada ya. Ini banyak saya dengar, banyak digunakan
digunakan untuk hal seperti itu. Tapi ini baru nih digunakan untuk hal yang lebih advance lagi untuk menipu ya. Nah, memang yang kita soroti sebenarnya bukan hanya masalah teknologinya, tapi memang bagaimana ke depan mungkin alat-alat ini kalau kita pelajari bukan alat-alat yang susah juga didapat di market ya Mbak ya. Dan teknologinya juga bukan teknologi yang sebenarnya nggak canggih-canggih banget. Dan memang ini butuh kerja keras juga saya yakin dari pihak Komdigi maupun pihak penegak hukum untuk Hmm. benar-benar menertibkan ini. Tapi mungkin satu langkah yang mungkin bisa saya usulkan adalah bagaimana ya mungkin penegak hukum men-sweeping mungkin toko-toko atau apapun yang memang dianggap punya alat yang berpotensi dapat disalahgunakan menjadi alat yang seperti ini untuk Mhm. menyebarkan informasi yang salah. Itu Artinya mungkin alat-alat sebagai tersebut langkah awal. dapat mudah didapatkan dan sehingga ini sangat besar kemungkinannya untuk disalahgunakan, Pak Angga. Nah, iya itu. Alat-alat ini bukan alat yang canggih banget atau alat yang sulit didapatnya, alat yang mungkin di market nggak terlalu sulit, Mbak. Sedikit modifikasi dan lain-lain, alat ini bisa digunakan oleh orang yang bertanggung jawab. Ini mungkin langkah awal tadi, makanya saya bilang kita coba melakukan sweeping dengan toko-toko mungkin yang memang menjual alat-alat yang kurang lebih sejenis seperti ini, kurang lebih. Dan itu memang seperti disampaikan Pak Denny, lokasinya dapat berpindah-pindah. Ini juga saya rasa juga menyulitkan walaupun mungkin dari operator dapat melihat anomali dari sinyal dan lain-lain. Tapi karena lokasi berpindah-pindah nih, walaupun saya yakin juga Balmon dari Komdigi juga nggak semudah itu ya untuk mentrace para pelaku ini Mbak, karena dia bisa aja nge-push di mana pindah lagi kemana dalam hitungan jam dia bisa pindah-pindah. Nah ini agak menyulitkan terus terang seperti itu. Oke, Pak Denny, apakah para oknum yang menyalahgunakan fake BTS ini bisa diblok, Pak? Karena tadi dikatakan Pak Angga, alatnya juga sebetulnya yang digunakan ini tidak sulit didapatkan. Ya, baik. Jadi memang kita bersama-sama dengan industri, teman-teman operator seluler, bagaimana meningkatkan keamanan jaringan, ya, termasuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan tersebut di fake BTS. Seperti kami sampaikan tadi Mas Angga, ini teknologi-teknologi lama ya, yang ya katakanlah teknologi 2G ya, yang saat ini kami sedang menyusun surat edaran terkait peningkatan keamanan pada jaringan operator seluler, Bu. Dan juga tadi seperti disampaikan, bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat. Tadi tidak hanya toko offline, juga toko online. Kita juga harus juga sosialisasikan hal-hal tersebut.